Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Putra Hidayat, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0546255176. Nah, pada tugas 2 kali ini, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu kita membuat dashboard Sita UTEK ya. Pada tugas 1 juga kita sama ya, telah membuatkan dashboard web Sita UTEK. Nah, di sini sudah ada kodikannya. Di sini saya sudah saling sesuai dengan tugasnya. Ada CSS, ada IMG, ada JS, kemudian ada HTML juga di sini. Nah, oke, saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsinya ya. Untuk CSS ini, untuk CSS ini adalah untuk sebagai styling atau styling pada website Sita UTEK yang akan kita buat. Nah, untuk styling agar lebih terlihat cantik dan bagus ya. Lalu kemudian yang kedua itu ada IMG. IMG ini adalah foto-foto untuk dimasukkan ke dalam website tersebut. Contohnya seperti ada PowerPoint, kepemimpinan, manajemen keuangan. Nah, ini merupakan dari foto-foto atau foto-foto daripada modul. Contoh kayak manajemen keuangan, mikrobiologi, pengembangan, pengantar komunikasi, UT, bahkan logo UT juga saya masukkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada folder JS. Nah, folder JavaScript. Nah, folder JavaScript adalah untuk menyimpan file Java yang fungsinya adalah sebagai interaktif nanti pada website yang telah saya buat. Yang pertama itu ada JS, data di mana nama-nama atau NIM yang saya masukkan. Contoh di sini ada nama saya Muhammad Arifin Putra Hidayat. Nah, dengan email, terus juga paspor, role, dan juga lokasi di mana UTEK-nya, UTEK pusat. Kemudian data bahan aja juga saya masukkan. Terus script, stoknya adalah untuk menghitung jumlah stok apakah masih ada atau enggak. Kemudian tracking ini berfungsi sebagai untuk melacak bahan ajar kita ya yang sudah kita pesan. Kemudian yang terakhir di sini ada dashboard HTML. Nah, dashboard HTML ini adalah tampilan pertama yang kita lihat ketika kita membuka website yang saya buat. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan CSS styling ya, supaya lebih interaktif dan lebih bagus. Swift Align juga saya gunakan, Google Font, Font Awesome ya untuk pada dashboard HTML ini. Kemudian dan lainnya juga ada indeks HTML, terusnya stok HTML, dan tracking juga HTML. Lanjut saja untuk background animasi. Terus background animasi juga saya tambahkan. Kemudian navigasi bar juga dari tiling yang tadi kita gunakan, yaitu tiling CSS. Nah, supaya lebih rapi, supaya lebih bagus. Nah, ini saya sudah buat codingannya. Lanjut. Ini sama ya, indeks HTML, stok HTML untuk mengatur stok. Karena kita HTML karena tadi JavaScript juga sudah ada stok app. Karena bedanya adalah JavaScript ini adalah sebagai fungsi-fungsi interaktifnya. Contohnya seperti tombol, seperti dalam kotak ada gambar pensil untuk mengedit bahan modul ajar yang misalkan ada yang baru muncul seperti itu. Kemudian tracking juga ada, tracking app sebagai bahan interaktif di tracking juga, di indeks HTML juga ditambahkan tracking. Kemudian langsung saja ya kita langsung buka saja dengan cara klik kanan, lalu kita show preview. Nah, kurang lebih seperti ini, lalu kita salin saja. Kemudian Ctrl C, kita pergi ke Google Chrome, Ctrl Enter. Nah, kurang lebih seperti inilah
tampilan dashboard pada SITA-UT yang telah saya buat. Nah, di sini saya sudah mencoba ya. Selamat siang Nebraska Putra Hidayat, itu nama asli saya. Coba sekarang kita logout lagi. Nah, fungsi-fungsi seperti ini dibuat dengan menggunakan JavaScript agar lebih interaktif ya. Coba kita logout berhasil. Nah, tampilan pertama pada SITA-UT yang saya buat ini adalah email akses. Contohnya seperti tadi yang kita juga. Coba kita lihat di data. Nah, kita ini hilangkan dulu ya. Kita hilangkan, kita close all dulu. Nah, di sini ada Nebraska Putra, ada Nuri Setiawan, ada Adin Sita, ada Agus Pranoto. Di sini saya menggunakan nama Nebraska Putra Hidayat saja ya. Menggunakan nama Nebraska Putra Hidayat. Coba kita cek. Nebraska Putra Hidayat. Nebraska Putra Hidayat. Oh sorry, hanya here. .ac.ut.ac.id. Tidak. Salah. Maksud saya bukan menggunakan namanya, tapi menggunakan email dari yang telah. Nah, coba kita selesai saja ya, biar lebih cepat. Ini salah. Dapus. Kita Ctrl V, raska@ut.ac.id. Pas kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya sudah dapat tadi raska 123. Nah, kita cek, kita copy saja. Coba kita masuk ya, kita mulai masuk ke sistem. Login berhasil. Nah, kenapa bisa berhasil? Karena data saya sudah tersimpan di data JavaScript. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada nama saya, Rasul Hidayat, ada Setiawan, ini saya asal saja, nulisnya Agus Pranoto, Arvin Sita, dan lain-lainnya juga. Oke, langsung saja dari sini ada nama saya. Selamat siang, selamat datang di dashboard SITA-UT. Kemudian di sini ada beberapa fungsi-fungsi atau interaktif ya. Contohnya seperti informasi bahan ajar, kita bisa klik bahan ajar apa saja yang ada di dalam. Kemudian tracking pengiriman itu adalah untuk melacak di mana lokasi telah sampainya bahan ajar kita yang sudah kita pesan. Kemudian laporan histori yang sudah tercatat di pengiriman. Jika sudah tercatat, sudah sampai di pelanggan, akan tercatat di laporan atau histori pengiriman. Kemudian yang di atasnya ada progres DO. Sesuai dengan tugas 1 diperintahkan untuk menggunakan DO. Terus rekap bahan ajar, saya masukkan, terus histori transaksi, laporan histori transaksi. Kemudian yang tadi saya pencet ini adalah logout ya, logout atau keluar. Langsung saja kita klik di informasi bahan ajar. Nah, sini saya buat filternya ya, semua PPCC, semua berdasarkan. Kemudian saya akan mencoba yang namanya tambah bahan ajar. Kita coba dengan kode asal aja ya, 555. Ini saya sudah mencoba mencari cinta. Saya ganti deh, Superman cara menjadi Superman. Nah, di kategorinya di mata kuliah problem solving. Kita pilih PPCC-nya, kita kasih Jakarta aja. Lokasi raknya, lokasi raknya di, nah ini benar saja. Terus harganya 100.000, kita kasih 1 juta. Jumlahnya ada 20. Kemudian kita simpan dan berhasil disimpan di dalam dashboard perpustakaan atau SITA-UT. Ini kita cek. Nah, ini 555 cara menjadi Superman. Nah, kategorinya apa? Problem Cell, UPJJ Jakarta, lokasi rak ada di S1 sampai A1, harganya 1 juta. Jumlahnya 20. Nah, ini statusnya termasuk aman. Jika kita menuliskan di bawah 10 gitu akan
mengubah statusnya menjadi menipis. Stoknya menipis. Oke. Mungkin seperti itu. Lanjut kita ke tracking pengiriman. Nah, ini adalah tracking pengiriman DO. Nah, sudah ada nomornya, saya sudah fixkan, tidak akan bisa diubah. Kemudian name-nya kita masukkan berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nama lengkap Raska GC. Jadi paket. Kita paket di IPA aja. Nah, ekspedisinya kita pakai yang ekspres karena kita spend cepat. Tanggal kirimnya 55. Oke. Nah, ini sudah otomatis ya total harganya berapa. Nah, oke, total harganya sekitar 140.000. Nah, kita tambahkan nomor data berhasil disimpan, nomor DO. Nah, namanya Raska GC, paket UT 002. Oke. Nah, di sini juga di bawah ini saya telah menambahkan yang bernama Lena Wulandari JNE paket UT. Nah, seharga 120.000. Kemudian yang di bawahnya ada nama saya nih, Raska GC. Nah, dengan ekspedisi ekspres paket sama yang kedua paket UT 002 tanggal kirim 2026 dan 5 bulan 5 tanggal 25 dengan harga 140.000. Kalau kita lihat detail. Oke, detail perjalanannya sudah saya buat juga di data juga ya, di data.js. Data dia dibuat menggunakan pick up kurir. Langsung saja kita buat ke menu laporan. Kita monitoring progress DO. Saya monitoring progress DO, rekapan aja saya buat. Terus history transaksi juga sudah ada. Nah, ini seperti history transaksi. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan web Sita UT yang saya berikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Dan mungkin saja ini menu-menu atau tampilan-tampilannya belum lengkap, jadi mohon dimaafkan. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.